Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah unsur-unsur kewarisan. Ya. Dalam ilmu mawaris, ya, unsur-unsur terjadinya kewarisan itu ada 3 hal. Ada 3 syarat. Ya. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka barulah terjadi yang namanya kewarisan. Syarat yang pertama adanya pewaris, adanya orang yang mewarisi, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia. Ya, ada orang yang meninggal dunia, ya, dan meninggalkan sesuatu kepada keluarga yang masih hidup. Ya. Untuk orang yang meninggal dunia ini ada 2 syarat. Ya. Untuk pewaris itu ada 2 syarat. Yang pertama dia meninggal dunia. Yang kedua ada yang ditinggalkan untuk keluarga yang masih hidup. Dia meninggal dunia tapi tidak ada yang ditinggalkan, maka tidak bisa disebut sebagai tidak akan terjadi kewarisan. Ya, apa yang mau diwarisi? Yang ditinggalkan saja tidak ada, seperti itu. Ya, yang pertama adalah pewaris, seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi untuk meninggal dunia ini ada tiga kriteria lagi. Yang pertama adalah mati atau meninggal hakiki. Apa itu mati hakiki? Mati hakiki adalah mati yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Bisa dilihat dengan mata. Contohnya apa? Mungkin jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Kemudian urat nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Ya, mati hakiki itu adalah mati yang bisa dilihat atau disaksikan dengan panca indera. Ya. Jadi kalau sudah dilihat dengan panca indera, sudah jelas dia mati, maka dia menjadi pewaris, ya, menjadi orang yang mewarisi. Kemudian ada yang kedua, mati atas dasar putusan hakim. Ini kasus yang seperti apa matinya seseorang itu berdasarkan putusan hakim, yaitu matinya orang yang hilang. Ya, hilang ini mungkin bisa hilang di hutan, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak ditemukan, maka kematian ini harus berdasarkan putusan hakim atau putusan pengadilan. Contoh lain mungkin orang yang dalam kecelakaan pesawat, ya. Setelah dianalisis berdasarkan pakar-pakar bahwa pesawat yang jatuh itu tidak ada kemungkinan satu orang pun yang hidup, maka kematian ini harus didasarkan oleh putusan hakim atau putusan pengadilan, baru nanti bisa dibagikan ahli warisnya. Baru bisa ditunjuk ahli warisnya, kemudian baru ada pewarisnya. Ya, kecelakaan. Kalau hilang bagaimana? Kalau hilang biasanya itu diukur berdasarkan teman yang hidup dengannya. Orang yang umurnya sebaya dengannya, ya, misalnya dia lahir tahun 80-an atau 70-an atau 60-an, jadi teman-temannya yang lahir di tahun 60-an itu sudah meninggal belum? Nah, ya. Nanti berdasarkan keyakinan hakim, angkatannya sudah meninggal,
maka dia juga digolongkan nanti sudah meninggal. Itu untuk perkara yang hilang. Kalau untuk perkara kecelakaan atau bagaimana, nanti berdasarkan pakar dinilai apakah dia sudah meninggal atau belum. Kalau sudah, nanti ada putusan daripada pengadilan. Kemudian yang ketiga, mati takdiri. Meninggal takdiri ini bagaimana? Meninggal takdiri ini contohnya orang yang meninggal dalam kandungan, ya. Nanti yang menentukan itu adalah dokter spesialis, ya. Apa kata dokter? Bahwa bayi dalam kandungan ini sudah meninggal, ya. Itu disebut dengan mati takdiri. Mati berdasarkan petunjuk dari orang yang pakar, ya. Itu yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya. Unsur-unsur kewarisan yang kedua adalah harta warisan. Ada harta yang ditinggalkan, ya. Segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta itu bisa ditinggalkan, ya, dan dapat beralih kepada ahli warisnya. Kadang ada harta yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa berpindah kepada ahli warisnya, ya. Biasanya harta-harta yang berbentuk, ya, itu bisa dipindahkan kepada ahli warisnya. Unsur yang kedua itu harus ada harta warisan, harus ada peninggalan, ya. Bagaimana mau dibagikan tadi yang sudah dikatakan, sementara hartanya nggak ada. Seseorang meninggal, ya, warisannya mau dibagikan, sementara dia tidak punya harta sama sekali, maka itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur kewarisan yang ketiga, adanya ahli waris. Pertama ada pewaris, yang kedua ada harta yang diwarisi, yang ketiga adanya ahli waris. Siapa ahli waris? Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Jadi untuk ahli waris itu ada dua. Yang pertama berdasarkan kerabat, yang kedua berdasarkan perkawinan. Ya, kita lihat berdasarkan kerabat, ya, kekerabatan. Yang pertama anak laki-laki dan anak perempuan, ya, berarti berdasarkan hubungan nasab, kerabat. Yang kedua cucu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ayah, yang keempat ibu, yang kelima kakek, yang keenam nenek, yang ketujuh saudara baik laki-laki maupun perempuan, yang kedelapan anak dari saudara, ya. Kemudian paman, ya, paman. Yang ke-10 anak paman. Nah, ini berdasarkan kekerabatan. Nanti tergantung dia terhijab atau tidak. Ya, dia mendapat bagian atau tidak. Ya, nanti dilihat. Ya, pada intinya ahli waris berdasarkan garis kekerabatan. Nah, itulah orang-orangnya. Kemudian ada ahli waris yang kedua berdasarkan perkawinan. Ya. Berdasarkan perkawinan itu yang berhak menjadi ahli waris hanya suami atau istri. Ketika suami meninggal, istri mendapat warisan dari suaminya. Ketika suami meninggal, istri mendapat warisan dari suaminya. Ketika istri meninggal, suami mendapat warisan dari istrinya. Kerabat suami atau istri tidak berhak mewarisi. Ya, yang ketiga, termasuk anak tiri tidak berhak mewarisi harta ayah tirinya atau ibu tirinya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pada intinya unsur-unsur kewarisan itu ada 3. Yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya harta warisan, yang ketiga adanya ahli waris. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.